Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu semuanya? Kurikulum Merdeka itu apa? Hah? Hah? Bebas, sore. Kurikulum Merdeka bebas. Oke. Bebas berkreasi. Dua kata boleh, dua kata. Kurikulum Merdeka itu? Kurikulum Merdeka itu? Bebas berbagi. Bebas berbagi. Berbagi naon? Kurikulum Merdeka itu? Anak bisa berbahagia. Anak-anak bisa berbahagia. Kurikulum Merdeka itu? Bebas bersosialisasi. Bebas bersosialisasi. Kurikulum Merdeka itu? Bebas berargumen. Bebas berargumen. Kurikulum Merdeka itu? Pelayanan yang menyenangkan. Pelayanan yang menyenangkan. Kurikulum Merdeka itu? Bebas berekspresi. Kurikulum Merdeka itu? Kurikulum Merdeka ya. Jadi kurikulum Merdeka itu karakteristiknya satu, esensial. Jadi guru-guru bisa mengambil mata pelajaran, materi-materi esensial, nu penting, gitu. Jadi dari 1 tahun, 1 semester itu diambil mana yang esensial, mana yang penting-penting, bisi waktu nanti cukup, nu penting budak menguasai materi. Ambil yang penting-pentingnya, gitu. Ya, ambil yang penting-penting, terus nu penting-pentingnya kumaha, anu penting ke kahirupan anak. Jadi ulah ngajarkeun anu henteu kapake ku kahirupan. Terus perangkat ajarnya semakin banyak. Semakin banyak teh dina internet loba. Terus sumber belajar ini bisa dijadikan perangkat ajar nih lingkungan ini gitu. Ya, terus teh hese kurikulum Merdeka teh enggak susah, enggak gampang banget. Kurikulum Merdeka, Bapak Ibu nggak usah nunggu Bu Is duduk di sini, nggak usah nunggu Bu Heni duduk di sini, nggak usah ngundang Pak Anton sebenarnya. Ibu-ibu bisa belajar secara mandiri. Dari mana? Dari internet. Dari mana? Dari platform Merdeka Mengajar. Gampang. Ayeuna mah geus disiapkeun, nggak ada alasan. CP4 kunaon sana IKM, kurikulum Merdeka. Sana aya pelatihan, Pak. Ternyata enggak. Sekarang mah guru-guru dituntut belajar mandiri. Dari situ bisa kita CP nanti apa sih CP kelas 7 naon sih CP na? Gimana sih alur target pembelajaranna kawas kumaha alurna? Terus modul ajarna kawas kumaha contohna tuh tina CP karena modul ajar apa cascadingnya, cascade itu turunan-turunannya itu seperti apa? Gitu. Jadi ada semuanya di internet. Mandiri belajar. Ulah budak wae nu cenah diajar mandiri, guru-guruna kudu diajar mandiri. Karena apa? Kurikulum Merdeka hanya akan berhasil diterapkan apabila guru-gurunya mempunyai kemerdekaan, mempunyai kemandirian, mempunyai kematangan belajar, mempunyai berdikari. Sok lamun Indonesia dibikin ka masyarakat yang tidak mempunyai jiwa untuk berjuang sendiri, nggak berdikari, wah meren, ansur-ansuran, gunung dikeruk, tatangkalan dibaban, walungan meren di portasan wae, kan nggak meren. Sama ini juga Pak, karena ini memberikan tumpuan titik tumpunya di guru, gurunya harus kreatif, guru nu kreatif kan guru anu daek diajar, daek maca. Daek lihat-lihat, daek belajar nyontok anu sajen, ngabandingkeun, nganalisis, ngaevaluasi, terus menciptakan. Itulah kreativitas. Guru-guru yang punya kreativitas. Menciptakan pembelajaran seperti apa, pembelajaran yang kira-kira bisa membuat anak-anak senang. Gitu, model-model pembelajarnya dirubah gitu. Nah, kurikulum Merdeka mengharapkan itu. Jadi struktur kurikulum dalam bentuk intrakurikuler itu mengharapkan seperti itu. Terus nanti pembelajarannya harus direkayasa, bisa terkoneksi berbagai mata pelajaran, gitu. Nanti satu modul ajar bisa di situ untuk beberapa mata pelajaran, agama, IPA, gitu. Terus apalagi matematika. Proses terjadinya sampah ceritakan sama anak-anak. Gitu, biar anak-anaknya tahu gitu. Itulah yang saya maksud harmonisasi kurikulum Merdeka dengan tatanan di Balai Atikan. Bagaimana menumbuhkan kesadaran ekologi anak-anak kita gitu.
Nah, dari situ nanti ini teks prosedur tentang sampah. Terus yang apa matematika tadi ya? Matematika berbicara tentang pengukuran bangun misalnya tuh, tempat sampahnya. Terus volume sampah dihasilkan setiap hari berapa? Dikalikan berapa penduduk, dikalikan berapa hari, dikalikan berapa bulan. Jadi berapa sampah yang numpuk di situ? Itu matematika. IPA tinggal bagaimana makhluk hidup di situ. Bagaimana proses pembusukan, proses fermentasinya di situ seperti apa? Apa yang dihasilkan dari sampah sehingga sampah itu menjadi bau? Gitu. Anak-anak harus tahu. Air, toharoh. Nanti belajar toharohnya jangan di kelas. Di kelas mah nggak ada air. Belajar toharoh nanti ibu di sisi walungan. Ajak guru IPA. Nyieun modul ajarnya jeung guru IPA. Hah? Oh, nyangan walungan susukan sugan. Atau di sisi eta di mana? Pokoknya henteu oge nu aya cai ngocor weh. Tuh di ditu tuh di masjid. Ulah di kelas di masjid di luar. Sok praktek wudu geus wudu gitu. Coba air ya. Kalau air itu kan bisa suci, mensucikan, suci tidak mensucikan ya. Air mustakmal gitu. Kalau nggak ada air pakai lebu gitu ya. Coba bayar, kok kamu ini tuh seluruh langsung praktek wudu bersuci. Coba kamu berapa lama kamu kamu abdas, berapa banyak air yang kamu keluarin. Sok ini kalau kamu sekarang 1 kali. Terus ini ada berapa 32 orang anak, berapa liter kira-kira air yang kamu pakai untuk wudhu, dikalikan sekian orang, sekian liter itu berapa mililiter, itu udah matematika gitu. Berapa air sekarang, air itu apa sekian sekian liter berapa mililiter gitu, itu udah matematika. Ajak ke sana, terus dia ajak ngobrol. Air itu yang kalian ada nanti setahun, 20 tahun, 10 tahun yang akan datang. Kamu nanti kalau nggak ada air, wudhunya pakai apa? Gitu. Dijamin nggak? Ini di sini aja nggak ada walungan. Saya aja susah katanya di sini. Kalian kalau misalnya nggak bisa ngejaga air, dan air itu bisa didatangkan dari apa? Dari pohon-pohonan. Itu udah masuk ke wawasan lingkungan. Jadi anak-anak diajak biar nanti sadar bahwa air itu suatu saat bisa hilang kalau nggak dirawat, nggak dijaga. Itulah tatanan di Balai Atikan. Menjaga bumi. Gitu matematikanya. Terus IPA-nya, ya IPA-nya menerangkan air, hukum air. Air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah berapapun kemiringannya. 1 mili pun air pasti mengalir. Gitu. Kalau kalian membuang sampah ke aliran air itu pasti akan menimbulkan bencana karena kalian melawan hukum alam, melawan sunatullah. Bisa dirubah-rubah, mutlak. Jadi kalian nggak boleh bertentangan dengan hukum alam. Gitu. Air itu mendidih sekian derajat, membeku sekian derajat. Air itu menempati segala ruang. Ajan itu kan matematika. Artinya apa? Agama, matematika, dan IPA bisa menjadi satu modul ajar. Tinggal bagaimana kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang membuat daya kritis anak itu muncul, membuat anak-anak itu bisa berkomunikasi, mengkomunikasikan, menemukan hal yang perlu ia komunikasikan dengan baik, berpikir kritis, berkomunikasi, gitu. Ini yang diinginkan oleh kurikulum kita yang baru. Gitu. Jadi ini kurikulumnya bisa dikolaborasikan. Jadi nanti jangan masing-masing diajar tentang tayamum. Cai kucrat-kacret di mana ngocor wae diantepkeun we. Padahal sakolanana cai gitu. Ini penting untuk kita gitu. Belajar tentang sampah, tentang kebersihan. Sekolahna kotor, halaman imahna kotor, lingkungan masyarakatna kotor. Berarti sekolah tidak menghasilkan apa-apa dong. Berarti mereka setiap hari berangkat ke sekolah pakai baju, dikasih uang oleh orang tuanya berangkat ke sekolah, sekolahnya tidak menghasilkan peradaban baik untuk rumahnya, untuk dirinya, untuk sekolahnya. Buat apa? Maka sekolah-sekolah harus melahirkan peradaban yang baik. Jadi bukan formalitas datang ke sekolah,
Terus di sekolah na ruang riung baru udah kena pelajaran nama teu asup, belajar mandirinya jalan. Belajar mandirinya jalan itu dia yang tidak dipola oleh kita, oleh sekolah, oleh guru, tapi dia bisa belajar sendiri komunikasi dengan teman-temannya. Guru bahasa Indonesia tidak mengajarkan pola komunikasi antar komunitas, antar sekolah. Tapi apa? Anak-anak walaupun belum diajarkan, dia berkomunikasi dengan teman-temannya, MTS Al-Waton, dengan mana? Lewat jaringan WA, jaringan komunikasinya jalan, membentuk sebuah perserikatan persekutuan, lahirlah sebuah geng. Padahal tidak diajarin, IPS-nya tidak mengajarkan organisasi, ya kan? Tidak mengajarkan pola-pola terbentuknya sebuah komunitas. Tapi anak-anak kita secara mandiri, secara otodidak belajar mandiri, hebat. Guru-gurunya ajak kurikulum merdeka tidak mau belajar mandiri. Anak-anaknya belajar mandiri, membuat sebuah komunitas, melahirkan sebuah geng. Dari sana kemudian terjadilah penyerbuan, agitasi, propaganda, padahal tidak ada pelajarannya. Hebat kan anak-anak kita? Hebat. Mereka belajar mandiri dan guru-gurunya ketinggalan. Indonesia belum mengajarkan pembuatan akun Facebook, guru IT nage eueuhnya. Nggak ada kan kurikulum kemarin, sekarang baru muncul lagi. Belum mengajarkan bikin akun Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Anak-anak udah pada pintar. Mereka belajar mandiri. Tidak diajarkan di sekolah, tapi mereka sudah pada bisa. Artinya apa? Semangat belajarnya tinggi. Gitu. Mereka bisa bikin IG. IG-nya itu para ruguh teh nih. TikToknya tuh para ruguh teh. Ari TikTok belajar matika rumus-rumus arasup, ari TikTok jeblah-jebleh arasup. Anak-anak kita. Ini anak-anak kita kemandirian belajarnya tinggi loh. Tapi nggak diarahkan oleh kita. Maka guru-gurunya nggak boleh ketinggalan belajar mandirinya. IKM ini kurikulum merdekanya dibuka-buka, cara bikin modul ajarnya, nanti cara menerangkan ke murid pakai TikTok boleh Pak, boleh. Nanti rumus bangun apa? Lingkaran, nyanyikan sama ibu, guru matematika ibu. Mana guru matematikanya? Ibu TikTokan aja ngajarin rumus, yo nih ini gitu. boleh. Jangan kalah sama anak-anak dong. Begitulah kurikulum merdeka menginginkan, memadukan pembelajaran intrakurikuler dengan IT. IT-nya dipakai, lingkungannya dipakai. Nanti belajar tentang tentang sampah, ya nanti pakai IT, menerangkan anak-anak, menerangkan sampah pakai IT, menggambar sampah di film, di video, jadi konten YouTube, konten TikTok, lalat gitu kan, gitu. Gitu. Ya. Ayo putar ini, koplak-koplakin gitu. Intrakurikuler itu intrakurikuler, nanti masuk lagi ke P5. P5 itu 36 jam satu semester, 1 tahun. 36 jam satu pelajaran 1 tahun ya? 1 tahun. Jadi ini bisa dikolaborasikan semua mata pelajaran, bisa Pak? Bisa. Dan ini saya sampaikan ke pengawas, ke kepala sekolah, jangan sampai P5 ini terjebak produk. Dikumpulin 36 jam tadi semingguan we. Jadi di minggu terakhir bikin, emang bisa proyek penguatan profil pelajaran Pancasila disaminggukeun? Enggak, ini harus harian Bu, harus daily report. Ya harian pengamatan gitu. Jangan seminggu kita bikin apa ya? Ini kue apa nih? Enak nggak? Proyek penguatan P5, iya mah nyen produk. Saminggu nyen naon? Ekobrik. Contohnya ekobrik nyen bedengan. Tiba-tiba saminggu, ayo kerja bakti nyenan ekobrik. Mau jadi naon? Eta mah lain P5, eta mah produk. Karena itu mah ngejar target, ngejar produk. Saminggu nyen iya nya kayak berkelompok. Nggak jadi Pak. Yang kayak gitu itu harus dimulai dari penemuan masalah. Harus dari anak-anak ngerti dulu, tahu
niti harti dulu, niti surti sampai ke sananya. Dari pengetahuan, dari tahu, memahami, mengaplikasikan gitu, menganalisis, mengevaluasi, mengcreate, membuat gitu. Jadi harus dilewati itu. Jadi kayak tadi dihubungkan intrakurikuler dengan P5-nya. Misalnya ini tentang anak-anak, anak-anak lingkungan kita, tentang sampah, yaitu tentang lingkungan kita, tentang makanan sehat, tentang minuman sehat, tentang bagaimana menanggulangi sampah. Gitu. Intrakurikuler tadi kan ada intrakurikuler tentang sampah. Ya anak-anak harus mengamati itu, menemukan apa nih problem masalah kita, lingkungan kita apa. Dari sampah. Anak paham dulu tentang sampah. Sampah itu ada organik, non organik. Sampah organik itu gini-gini, non organik dihasilkan berapa lama, berapa banyak. Ini bisa hancur, ini tidak bisa hancur. Apakah ini bermanfaat atau tidak bermanfaat? Itu harus dibuat pertanyaan-pertanyaan pemantik dari gurunya di modul proyek. Modul proyek ini bisa untuk semua mata pelajaran, bisa berkolaborasi lagi guru-gurunya. Coba anak-anak kita amati sekolah kita ini gimana, ada masalah nggak, lingkungan kita seperti apa. Gitu. Coba lihat lingkungan kita panas enggak, kotor tidak, menemukan masalah. Dari situ anak-anak nanti akan menyimpulkan kurang hijau, sekolah kita panas, sekolah kita kotor gitu. Maka dari situ nanti mata pelajarannya mengintervensi lewat proyek penguatan profil pelajar Pancasila, begitu Bu. Nanti kalau udah ada ini bahasa Inggris ya sesuai dengan CP-nya. Mungkin di bahasa Inggris kan, bahasa Indonesia di bahasa Indonesia kan, teks prosedur atau apapun yang menjadi targetnya, matematika nanti ngitung apanya gitu, PPKN apanya, kerjasamanya atau apanya. Nah dari situ nanti akan berjalan setiap hari. Misalnya kalau udah, oh ini berarti kita akan melakukan penanganan sampah lingkungan, dan itu bisa dikerjasamakan dengan desa proyeknya. Jadi nanti sekolah itu kalau udah punya proyek, menemukan masalah dan masalahnya bisa dijadikan jalan keluar tentang sampah, ke desa nih Pak, sekian ratus, berapa ratus jumlah anak ini? Sekarang dengan ini 333. 330 titik penanganan sampah coba. Jadi mulai pengelolaan sampahnya di rumah, di sekolah. Jadi nanti anak-anak punya proyek itu dalam rangka menyelesaikan masalah sampah. Anak-anak itu membuat alat untuk penghancur sampah, bisa lewat banana circle, lewat komposter portable, lewat apa lagi untuk yang organik. Jadi nanti anak-anak bisa, solusinya itu adalah membuat komposter banana circle di setiap rumahnya. Nanti ke palura-palura anak-anak ini desa Cijantung itu setiap rumahnya sudah mempunyai banana circle. Dari situ adalah tempat pembuangan sampah-sampah organik. Jadi aya manfaatna ta sakola teh keur masyarakat, keur pamarentah, keur lingkungan. Bener nggak Bu? Itu sangat.